Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-17 ini, dengan para pemain, Eli Panca sebagai Ken Ratus, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Handi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpek. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam wes. Walah Mbak Yu, wes tahu Empro toh? Obat tetes Manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes
Yes. Mosok toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Pinaka Swasti Ratu tergetar hatinya melihat sebuah patung wanita. Walaupun pamannya belum memberitahu gambar siapa patung itu, namun gadis itu dapat menduganya. Gambar patung itu adalah gambar wanita yang sangat cantik. Goresan dan pahatan patung itu sedemikian halusnya, seakan-akan dari patung itu memancarkan cahaya kehidupan. Gadis itu semakin dekat dengan patung itu, dan perasaannya semakin dekat dengan orang yang sangat dirindukannya. Serasa detak jantungnya menjadi semakin keras. Ibu, pasti ini gambar ibu. Ibu, mengapa kau pergi begitu cepat? Mengapa kau pergi ketika aku lahir? Mengapa, Bu? Patung itu ditubruknya, dipeluknya, dan diciumnya berulang-ulang, seakan-akan bukan patung yang sedang dihadapinya. Ibu, aku anakmu, Bu. Ibu, mengapa kau tinggalkan aku? Gadis itu tidak lagi bisa menguasai dirinya. Patung itu dipeluknya erat-erat dan membasahinya dengan tangis. Kameswara melihatnya dengan rasa haru sambil berdiri mematung. Dia merasakan betapa berat persoalan yang dihadapi oleh Pinaka Swasti Ratu. Rasanya lebih berat dan lebih pelik dibanding dengan persoalannya sendiri yang tengah dihadapinya. Kameswara tidak dapat membiarkan perasaan sedih berkepanjangan pada diri Pinaka Swasti Ratu. Perlahan-lahan dia mendekati gadis itu. Begitu juga dengan pamannya, Biku Dewa Hastu. Sudahlah, Nu. Ikhlaskanlah ibumu pergi. Ibumu sudah merasa tenang di alamnya. Ibumu sudah dipanggil kembali oleh yang menciptakannya. Yang kau peluk itu hanyalah sebuah patung yang tidak dapat menjawab setiap kata-katamu.
yang tidak merasa sedih setiap jatuh butir-butir tangismu. Dia akan tetap tersenyum apapun yang kau lakukan pada patung itu. Sudahlah, Nuk. Sudahlah. Sudahlah, Pinaka. Jangan kau biarkan perasaanmu larut dalam kesedihan yang dalam. Sudahlah. Lepaskanlah patung itu. Kameswara mengulurkan tangannya, kemudian membimbingnya, dan selanjutnya pergi meninggalkan patung itu, mengikuti pamannya Biku Dewahastu. Goa itu semakin ke dalam ternyata semakin menyempit, dan membentuk sebuah lorong yang semakin dalam. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah, sampai akhirnya mereka kemudian tiba di sebuah ruangan yang cukup lapang. Nah, Duk, sebelum kau pergi melanjutkan mencari ayahmu Galuh Urang, pada kesempatan yang singkat ini, Paman bermaksud memberikan oleh-oleh sebagai kenang-kenangan kau berjumpa dengan Paman. Dan kau juga, Kameswara, kau pun akan memperolehnya sama dengan Pinaka Swasti Ratu. Paman akan menurunkan ilmu yang telah lama Paman kuasai. Nah, lihatlah pahatan-pahatan yang Paman lakukan pada dinding goa ini. Lihatlah gambar-gambar itu. Gambar itu adalah orang yang sedang melakukan gerak ulah kanuragan ilmu dari perguruan Wulan Sumirat yang telah Paman kembangkan sendiri. Wulan Sumirat inilah yang menjadi ciri perguruan Widara Kandangan yang dikembangkan oleh ayahmu Galuh Urang. Ya, mungkin kau tidak terlalu sulit mengenalinya, karena ciri ilmu kanuragan ini telah lama kau kenal dan pelajari. Namun pengembangannya hingga pada lontaran kekuatan inti sangat jauh berbeda, Nduk. Nah, karena itu pelajarilah ilmu ini. Dan sebelumnya kosongkanlah jiwa kalian. Dengan keheningan rasa, kalian akan bisa mengenali sifat-sifat ilmu Wulan Sumirat. Nah, sekarang kalian berdua silakan mempelajarinya. Paman akan keluar dari goa ini. Tengah malam nanti, Paman akan datang lagi menjumpai kalian. Ayolah, Man. Ya, Maya. Udah, nggak ada laptop-laptopan. Nggak ada lagi yang namanya tablet-tabletan. Dari yang murah sampai yang mahal, semuanya sama. Rusak lagi. Ada apa lagi ini? Ayolah, Pak. Butuh laptop nih. Udah, Mama bilang sekali enggak, ya tetap enggak. Papa bilang apa? Untuk laptop dan tablet yang pas harga dan barangnya, kalau beli ya ke Sinar Kencana Rogo Jampi. Sinar Kencana Rogo Jampi, pusat penjualan laptop, tablet, dan kamera. Sinar Kencana Rogo Jampi memberikan jaminan pasti barang dan harga selalu up to date. Sinar Kencana Rogo Jampi, alamat Selatan Kongco Rogo Jampi. Atau untuk Anda di wilayah Gambiran dan sekitarnya, laptop, tablet, dan kamera bisa Anda dapatkan juga di Toko Agung, Jalan Juanda nomor 20 Jajak. Sinar Kencana Rogo Jampi, pasti barangnya pas harganya. Semangat musik Indonesia, bintang Tenggara.
Paman Biku Dewa Hastu segera melangkah pergi dari ruangan itu, kembali melewati lorong yang tadi mereka lalui. Sebelum melangkah pergi, beberapa saat dia memandangi anak keponakannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Kemudian dia segera melangkah pergi keluar goa. Tinggallah sepasang anak muda berlawanan jenis itu memperhatikan tulisan-tulisan yang terpahat pada dinding goa beserta gambaran gerak-geraknya. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Menurut petunjuk pamanmu, kita harus mengosongkan pikiran untuk bisa mempelajarinya. Tapi rasanya aku tidak mengerti. Ada sesuatu hal yang menurutku aneh dan janggal. Maksudmu? Jika pamanmu mewariskan ilmu kanuragan ini kepadamu, adalah sudah sewajarnya. Tetapi bagaimana dengan aku? Mengapa pamanmu juga memberi kesempatan kepadaku untuk ikut pula mempelajarinya? Apakah itu merupakan sesuatu yang aneh? Sangat aneh, Swasti Ratu. Seseorang menurunkan ilmu kepada orang lain, tentu harus jelas maksudnya. Mungkin karena kau ikut menghadap bersamaku? Itu bukan alasan. Sudahlah, jangan persoalkan itu. Tunggu. Jangan-jangan... Kenapa? Paman Biku dan ayahmu adalah sahabat ayah angkatku Ki Ageng Pesanggaran. Paman Biku mengatakan tidak mengetahui perjalanan hidup ayahku, terutama dengan anak-anaknya. Aku berpikir justru sebaliknya. Paman Biku sangat mengetahui semua putra-putri ayahku. Bahkan mungkin sangat mengenali diriku. Siapa aku ini sebenarnya? Mungkin. Baiklah, aku anggap itulah alasan yang paling tepat. Sehingga Paman Biku ingin membekali ilmu kepadaku. Ya, anggaplah begitu. Demikianlah akhirnya, kedua anak muda itu mulai memperhatikan dengan seksama seluruh simbol-simbol gerak ulah kanuragan yang terpahat dan tergambar pada seluruh dinding goa itu. Kemudian mereka mempelajari sikap dan sifat-sifatnya. Beda dengan Kameswara, Pinaka Swasti Ratu sangat mengenali landasan ilmu itu yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah diterima dan dipelajarinya melalui ayahnya, Galuh Urang. Gadis itu sangat mengerti dan menyerap seluruh maknanya. Akhirnya gadis itu berusaha mencoba menerjemahkan gerakan-gerakan gambar itu dengan gerakan tubuh yang sebenarnya. Gadis itu sepertinya sedang menari-nari. Dia bergerak semakin cepat. Tubuhnya meliuk-liuk seirama dengan semua gerak yang terpahat di dinding goa. Sementara Kameswara berdiri terpaku memperhatikan Pinaka Swasti Ratu. Diperhatikannya dengan seksama semua gerakan yang diperagakan gadis itu. Semakin lama semua gerakan itu semakin cepat. Tubuh gadis itu seolah-olah terbungkus oleh bayangannya sendiri dan semakin lama semakin kabur. Kameswara tetap memperhatikan dengan seksama. Sebagai seorang yang sekian lama mempelajari ulah kanuragan dari berbagai ilmu, pemuda itu melihat sesuatu yang tidak dimengertinya. Namun lambat laun dia dapat menyimpulkannya. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu waktu ia memberi petunjuk sebelum ia meninggalkan gua ini. Kosongkanlah jiwamu dengan keheningan rasa. Kau pasti dapat mengenali sifat-sifat dan sikap ilmu itu. Agaknya kata-kata itu merupakan kuncinya. Sebaiknya aku memperhatikan semua pahatan itu lebih cermat. Aku harus memindahkan semua gambar-gambar itu ke dalam ingatanku. Barulah aku bisa melakukannya. Seperti petunjuk Paman Biku Dewa Hastu.
Kedua anak muda yang berlainan jenis itu, masing-masing dengan sikapnya, mereka mempelajari ilmu itu dengan caranya masing-masing. Dengan lincah sekali, Gesit bagaikan burung Sri Gunting, Pinaka Swasti Ratu terus bergerak menari-nari, mengikuti gerakan-gerakan gambar pada dinding goa. Sedangkan Kameswara justru lebih banyak merenung, berpikir dan menganalisa. Tidak terasa oleh mereka, waktu terus berjalan dan mulai merambat malam. Tetapi kedua anak muda itu tidak menghentikan pelajarannya. Di dalam siraman cahaya obor, mereka terus berlatih. Apa yang sedang kau pikirkan, Rahastri Kandi? Rahastri, jawablah pertanyaan ibu tadi. Dari tadi ibu melihat kau termenung saja. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan Kakang Kameswara. Di manakah sekarang ia berada? Kau tidak usah terlalu mencemaskannya. Kakangmu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tidak mudah orang akan mencelakakannya. Bukan itu yang aku pikirkan, Bu. Lalu soal apa? Soal calon suamiku. Ada apa dengan calon suamimu? Salahkah kalau aku menanyakannya, Bu? Tidak salah. Aku merasa heran, Bu. Mengapa sampai saat ini belum juga aku dipertemukan dengan calon suamiku? Aku rela memutuskan hubungan cintaku dengan Kakang Kameswara karena aku lebih memberatkan baktiku sebagai seorang anak. Tetapi, mana calon suamiku pilihankan sejak dulu sebelum aku sendiri mengetahui apa arti dari perjodohan? Kau seorang wanita, Rahastri. Tidak pantas mempersoalkan hal itu. Bukan soal pantas atau tidak pantas, Bu. Tetapi aku tidak ingin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, kalau memang aku telah dijodohkan, aku ingin segera mendapatkan kepastian. Kalau aku harus menjadi seorang istri dari suami yang tidak aku cintai, ya, biarlah. Aku pasrah demi baktiku pada ibu dan ayah. Rahastri, anakku. Tidak ada orang tua bermaksud buruk terhadap anaknya. Itu pendapat ibu. Kenyataannya, Bu, apa yang aku dapatkan selama ini hanyalah sesuatu yang pahit. Kau jangan berpendapat begitu, Rahastri. Tetapi itulah yang aku dapatkan selama ini, Ibu. Aku mengerti ayah dan ibu ingin memberikan yang terbaik untukku, sampai yang sekecil-kecilnya. Baiklah, sekarang aku memohon kepada ibu, pertemukanlah aku dengan calon suamiku. Rahastri, ibu tahu apa yang kau rasakan. Ibu mengerti. Tetapi ibu mohon, cobalah engkau bisa mengerti. Ayahmu sedang pergi. Katanya ke Kambang Ayun. Kapan kembalinya ibu tidak tahu. Tunggulah sampai ayahmu pulang. Ibu, katakanlah, Bu, siapakah sebenarnya calon suamiku itu? Di mana tempat tinggalnya? Aku akan mencarinya, Bu. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri? Banyak hal yang bisa aku lakukan, Bu. Aku bisa menilainya. Apakah ia pantas menjadi seorang suami yang harus diabdi? Apa yang akan kau lakukan itu tidak pantas. Ibu, izinkanlah aku pergi, Bu. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku bisa menyamar sebagai seorang lelaki. Aku bisa menjaga diri. Bukankah ayah telah menggemblengku untuk menguasai ilmu ulah kanuragan yang ayah miliki? Katakanlah, Bu, kemana aku harus menemuinya? Perempuan tua itu tidak dapat berkata-kata.
Tatapan matanya menerawang seolah sedang merenungkan sesuatu. Rahastri mendekati ibunya, kemudian menyentuh lengannya. Dia berharap ibunya bersedia menceritakan sesuatu. Namun tiba-tiba dia melihat mata ibunya basah. Tetes air matanya jatuh. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Suara apa itu, Kameswara? Gempa. Ibu-ibu, sambil nunggu yang lain, kita ngeteh dulu yuk. Ini teh apa ya? Kok rasanya beda? Iya ya, teh apa ini, Jeng? Ini teh Manggata. Oh, teh Manggata? Iya, teh Manggata. Teh herbal terbuat dari pucuk teh pilihan, benalu, ketepeng, dan daun manggata. Diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Aman dikonsumsi. Terus, bedanya apa teh Manggata dengan teh lainnya? Teh Manggata bukan hanya sekedar teh biasa. Gitu teh ya? Manggata bisa membantu mengatasi masalah kewanitaan, seperti mengatasi keputihan, membersihkan lemak dalam rahim, memperlancar haid, dan mencegah kanker dalam rahim. Bagi Anda yang punya masalah kewanitaan, seperti keputihan, haid tidak lancar, minum saja teh Manggata. Teh Manggata bisa membantu mencegah kanker rahim dan menghancurkan lemak dalam rahim. Badan juga lebih langsing dan masalah kewanitaan beres. Teh Manggata, nikmat tehnya, mantap khasiatnya. Tetaplah bersama kami, Bintang Tenggara. Ketika Kameswara dan Pinakaswasti Ratu sedang menekuni ilmu yang terpahat dan tergambar di dinding goa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tempat mereka berpijak terasa bergoyang. Keduanya segera melompat mendekati pintu goa. Batu-batu berguguran dari tebing jurang di luar gua. Dan pintu gua tertutup oleh batu-batu itu. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari dalam goa ini? Kalau aku mencoba memecahkan batu yang menyumbat pintu gua itu, rasanya percuma saja. Karena batu-batu itu akan berguguran lagi dan tetap saja menyumbat pintu gua. Kameswara, apakah ada orang yang sengaja membuat seperti ini? Aku pun berpikir begitu. Mundurlah, Pinaka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencoba menggempurnya. Setelah selesai berbicara, pemuda itu memusatkan panca inderanya. Dia berdiri tegak dan perlahan-lahan tangannya bergerak. Kemudian dia melompat jungkir balik ke belakang 3 kali. Kekuatan yang mengkirisi telah disiapkan untuk menggempur tumpukan batu-batu itu. Kekuatan yang bersumber dari ilmu riung laut terpusat pada kedua ujung jari telunjuknya.
Kemudian pemuda itu menyentuhkan kedua jari telunjuknya yang saling mengkait. Tubuhnya sedikit merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang kokoh ke belakang. Matanya terpejam. Dan sejenak kemudian, dari kedua ujung telunjuk tangannya, keluar asap mengepul sedikit demi sedikit dan hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian ditariknya nafas panjang-panjang. Seberkas sinar keluar dari ujung jari telunjuk pemuda itu dan melesat menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Batu-batu itu pun meledak keras sekali dan pecah berantakan. Bongkahan batu-batu itu berhamburan kemana-mana, meninggalkan suara yang amat gemuruh. Sia-sia saja Kameswara. Apa yang kau katakan tadi terbukti. Batu-batu itu tetap saja menyumbat pintu goa. Kita tidak dapat keluar dari sini. Mudah-mudahan saja Paman Biku Dewa Hastu segera mengetahuinya dan segera menolong kita. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan di sini. Jangan segera berputus asa. Mudah-mudahan kita segera mendapat akal untuk keluar dari sini. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Kita gabungkan kekuatan kita berdua. Bagaimana menurutmu? Ya, namanya kita mencoba dan berusaha. Itu ada baiknya. Ayo kita mulai. Sekali lagi, Kameswara segera memusatkan panca inderanya dan kemudian melompat mundur jungkir balik mengambil sikap seperti semula. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu berdiri tegak dengan kaki merapat. Kedua tangannya seperti sedang menyembah di depan dada. Namun perlahan-lahan sikap itu segera berubah. Perlahan-lahan gadis itu merendahkan diri sehingga kakinya agak merenggang dan amblas ke dalam tanah. Kekuatan yang terpancar dari sikapnya menandakan ia tengah merambah pada senjata pamungkas. Seolah-olah berat badannya menjadi berlipat-lipat. Sedangkan sikap tangannya yang semula saling menyentuh kini berubah. Jemari tangannya menuding ke atas, sedangkan telapak tangan kirinya bagaikan menyangga ke bawah. Sepasang anak muda itu masing-masing telah memusatkan kekuatannya. Weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes lancar wis sembarangi. Tas. Penake sampeyan ngomong Empro Manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras weh. Empro Manggata Probiotik
paduan macem-macem biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dina, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ning awak lan awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. 95,6 Bintang Tenggara. 1, 2, 3. Gabungan kekuatan itu menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Suara ledakan benturan mengakibatkan batu-batu itu berantakan dan menimbulkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tetapi bongkahan-bongkahan batu-batu itu tetap saja kembali menutupi pintu goa. Ternyata usaha kita masih sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak usah terlalu cemas. Paman Biku pasti akan berbuat sesuatu untuk menolong kita. Jangan panik. Sebaiknya kita tenangkan diri dulu. Mudah-mudahan Paman Biku segera mengetahuinya. Kedua anak muda itu pun duduk di atas batu sambil mengatur nafasnya kembali. Kemudian setelah tenaganya pulih kembali, setelah terlontar menggempur batu-batu, kedua anak muda itu kembali memperbincangkan gambar-gambar yang terukir di dinding goa. Kemudian mereka melanjutkan mempelajarinya dengan cara masing-masing. Sementara di luar goa, seorang lelaki tua nampak tersenyum. Nampaknya dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Lelaki tua itu berjalan mondar-mandir sambil memperhatikan tumpukan batu-batu yang menutupi pintu goa. Beberapa saat kemudian lelaki tua itu beranjak pergi, meninggalkan goa itu. Ada apa dengan Paman Biku Dewa Hastu? Mengapa sampai saat ini beliau belum juga datang menjenguk kita? Apakah kau merasa lapar, Pinaka? Tidak. Aku belum merasa lapar. Mungkin pamanmu ketiduran, sehingga lupa kepada kita. Sebaiknya waktu kita ini, kita pergunakan untuk melanjutkan mempelajari ilmu yang terpahat pada dinding gua, daripada kita mempersoalkan Paman Biku Dewa Hastu. Oh ya, Pinaka, aku rasa sikap yang kau gunakan untuk mempelajari ilmu itu tidak tepat. Ingat baik-baik pesan Paman Biku. Hanya dengan mengosongkan jiwa,
kau akan berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu yang terpahat pada dinding gua itu memang sangat luar biasa. Namun dasar-dasarnya sama dengan yang selama ini kupelajari dari ayahku Galuh Urang. Aku tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Aku mengerti, tetapi aku melihat seperti ada sesuatu yang tidak dapat kau mengerti. Tetapi entahlah, mungkin kau yang benar. Justru aku bingung melihat kau bersikap diam, tidak melakukan sesuatu, kecuali hanya memperhatikan gambar-gambar itu tanpa mencobanya mengikuti dalam gerakan. Aku harus bersikap begitu, Pinaka, karena berbeda dengan kau yang sudah hafal dengan unsur-unsur gerak ilmu itu. Tentunya aku harus menempuh cara yang berbeda. Kau tentu tidak akan berhasil dengan cepat, apalagi dalam waktu kita yang terbatas, kalau kau tidak langsung mencobanya dengan unsur gerak. Nanti, setelah semua gerakan-gerakan gambar itu dan kalimat-kalimatnya sudah hafal dalam ingatanku, baru aku akan mencobanya. Nah, lanjutkanlah. Biarlah aku akan menyimak saja dulu. Atau mungkin aku bisa memperhatikan gerakannya darimu. Aku tidak keberatan. Baiklah, aku mulai lagi. Pagi-pagi sudah senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa toh, Bayu? Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah, jatuh cinta lagi ya, Mbak Yu? Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso. Ya terus, kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apalagi, semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Kembali kedua anak muda itu melanjutkan pelajarannya, terus dan terus sampai tidak mengenal waktu. Sementara waktu berjalan semakin cepat, tidak terasa fajar pun sudah tiba. Tubuh Pinaka Swasti Ratu berlepotan lumpur dan hampir-hampir menutupi kecantikannya. Sementara sebaliknya Kameswara, meskipun tubuhnya bersih karena dia tidak melakukan gerakan apapun kecuali menghafal dan menganalisa, namun tatapan matanya menjadi kuyu dan kelihatannya letih sekali. Saat fajar tiba, pemuda itu mengambil tempat duduk di atas batu. Dia bersila di atasnya dan alam pikirannya pun mulai menerawang. Angan-angannya menjelajah pada alam yang berbeda. Kameswara, apakah kau mendengar suaraku? Jawablah, Kameswara. Kameswara larut dalam semedinya. Sebaiknya aku melakukan hal yang serupa. Ada apa, Nyai? Sepertinya Nyai sedang kebingungan. Paman Chandrik, apakah kau melihat anakku Rahastri Kandi? Oh, tidak, Nyai. Saya tidak melihatnya. Memangnya ada apa? Rahastri Kandi pergi. Anak Angge Rahastri Kandi pergi? Pergi kemana, Nyai?
Ia tidak mengatakan kemana perginya. Anak itu meninggalkan surat yang tertulis di atas lontar ini. Berita kepergian Rahastri Kandi menggegerkan perguruan Palwas Sambu. Ken Ratus istri Maisa Branjangan segera memerintahkan kepada semua cantrik dan murid perguruan untuk segera menyebar mencarinya. Sementara di tempat lain, gadis itu sendiri dengan tenangnya menunggang kuda menuju ke suatu tempat. Dengan berganti pakaian layaknya seorang pria, gadis itu tidak menemui kesulitan di perjalanan. Tidak satupun orang mengenalinya. Mengapa aku sulit melakukan semedi? Lain dengan Kameswara. Lakunya seperti orang mati. Tidurkah dia? Kameswara? Kau mendengar suaraku? Kameswara? Kau dengar suaraku tidak? Bukan main. Aku cubit kulitnya. Sepertinya ia tidak merasakannya. Oh, heran aku. Atau memang ia tidak merasakannya sama sekali? Sebenarnya lah, pemuda itu memang sedang berada di dalam keadaan yang sulit untuk dimengerti. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, melayang-layang. Meskipun tubuhnya duduk dengan tenang sambil bersila dan desah nafasnya mengalir teratur, namun tubuh itu beku. Jiwanya yang meninggalkan raganya bergerak-gerak seperti sedang menari-nari, seirama dengan gerak gambar-gambar yang terukir pada dinding goa. Kameswara, apa yang sedang kau lakukan? Aneh, Kameswara sepertinya tidak sadar dengan semua yang dilakukannya. Ia bergerak dengan mata tertutup. Bukan main. Hebat. Sangat menakjubkan. Gerakannya persis sama dengan gerakan gambar yang ada di dinding goa. Gadis itu sangat kebingungan melihat apa yang dilakukan oleh Kameswara. Semua gerakan pemuda itu memancarkan keperkasaan olah kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat. Sementara itu, tanpa disadari, sepasang mata melihat semua yang terjadi pada kedua anak muda itu. Mata itu melihat dengan takjub, melotot, dan mulutnya komat kamit. Seseorang yang memperhatikan apa yang dilakukan Kameswara tidak dapat lagi menyembunyikan rasa kagumnya. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu sendiri yang menyaksikan langsung sangat terkejut, serasa sulit untuk mempercayainya. Nah, apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemuda itu? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.